Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul akmalanil atammani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, masih diringankan langkah kedua kaki kita untuk berjalan ke majelis ilmu, ya, entah yang dengan berjalan, entah yang dengan mengendarai kendaraannya. Semoga langkah yang telah diayunkan, kemudian juga segala bentuk sarana yang digunakan untuk sampai ke tempat ini terhitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Kemudian teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Senin malam Selasa dan juga insyaallah hari Kamis di malam Jumat selepas sholat Isya sekitar jam 8 malam atau sebelum itu, kita lanjutkan pembahasan kitab Tabsirul Khalaf bi dhabitil usulil lati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad An-Najjar Al-Libi hafizallah ta'ala, salah seorang ulama muda di Libya, di kota Tripoli, alumnus dari Universitas Islam Madinah, yang mana beliau di sini menuliskan kitab Tabsirul Khalaf, memberitahu kepada orang belakangan bidhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada orang yang datang belakangan dengan ketentuan-ketentuan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana jika sampai ada orang yang keluar dari pokok-pokok tersebut, maka dia telah keluar dari manhaj salaf atau dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Dan sebagaimana sering disebutkan, buku ini sudah direkomendasikan atau sudah ditakdim, ya, dikoreksikan kepada Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah dan juga Syekh Dr. Saleh Al-Suhaimi hafizahumullah ta'ala, dua ulama besar di kota Madinah yang namanya sudah ma'ruf, dikenal di kalangan ahli ilmu. Ya, teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu sebagaimana sudah kita baca, semenjak di bulan puasa, pokok-pokok landasannya apa saja, ya. Pertama, landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah masdarut talaqi, yaitu sumber pengambilan hukumnya atau sumber pengambilan agamanya, bahwa sumber pengambilan agamanya adalah Al-Quran, hadis yang sahih, dan juga konsensus ulama salaf, kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Jika sedari awal pengambilan sumber hukumnya, sumber agamanya dari tiga hal itu, maka dia telah bersesuaian dengan pokok akidah Ahlussunnah. Adapun bagi orang-orang yang mengedepankan logikanya, mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya dalam beragama, tentu dari pokok yang pertama ini mereka sudah menyelisihinya. Kemudian pokok yang kedua disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najjar adalah yaitu menyepakati hal-hal yang masyhur, menyepakati hal-hal yang populer di kalangan para ulama tentang masalah-masalah ideologi dan juga masalah-masalah amaliyah yang gamblang, alias tidak boleh menyelisihinya, ya, tidak boleh menyelisihi permasalahan-permasalahan baik itu ideologi ataupun juga masalah-masalah amaliyah yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Jika hal itu diselisihi, maka dia juga telah keluar dari manhaj salaf. Contohnya misalnya sesuatu yang amaliyah yang jelas, ya, wajibnya zakat bagi orang yang telah mencapai nisab, ya, sudah mencapai syarat-syarat dan ketentuannya, harusnya zakat dikatakan wajib bagi dia, tapi kemudian dia mengatakan zakat tidak wajib. Atau sesuatu yang sudah jelas gamblang, misalnya hukum zina haram, kemudian dia mengatakan hukum zina mubah atau halal. Atau sholat itu harusnya wajib 5 waktu, kemudian dia mengatakan cukup 2 waktu saja. Atau perkara-perkara ideologi yang sudah gamblang yang disebutkan oleh para ulama salaf seperti Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Ibnu Qutaibah, kemudian Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah dan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sufyan ibnu Uyainah bahwa sunnah ada 10,
sebagaimana kemarin disampaikan, faman akhadhatha faqad istakmalati sunnah wa man taraka syai'an minha faqad tarakat sunnah. Bahwa pokok sunnah itu ada 10 ya. Barang siapa yang mengambilnya maka pokok akidah Ahlussunnah telah sempurna dalam dirinya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka sama saja dia telah meninggalkan keseluruhannya, yaitu seperti menetapkan adanya takdir, menetapkan adanya syafaat, menetapkan adanya mizan, yaitu timbangan kelak di yaumil qiyamah, adanya sirat, jembatan ya, mengimani bahwa iman itu qaulun wa amal ya, kemudian mengimani adanya azab kubur ya. Kemudian dalam masalah yang lainnya yang kemarin disebutkan oleh para ulama, pokok-pokok tersebut ada yang mengatakan jumlahnya ada 10, ada yang kemudian menambahi, yaitu seperti meyakini bahwa kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa melihat sebagaimana kenyataan atau ideologi orang-orang Mu'tazilah, maka berarti dia telah keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian meyakini misalnya Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk, dan yang lainnya. Dan juga tidak ya, wala taqta'u bisyahada 'ala muslim, dan juga tidak meyakini secara tegas bahwa orang muslim atau orang yang meninggal dalam kondisi baik pasti masuk surga. Enggak, tapi kita berharap, kecuali orang-orang yang sudah ada nasnya jelas gamblang bahwa dia di surga. Nah, itu baru kita katakan, kita pastikan bahwa dia pasti masuk surga. Sebagaimana kita katakan, kita pastikan orang-orang pasti masuk neraka bagi orang-orang yang memang dijelaskan secara nas dalam Al-Quran bahwa dia memang masuk neraka, seperti Fir'aun ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya, atau dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ya, Abu Lahab dan istrinya, yang dijelaskan dalam Al-Quran jelas dia masuk neraka. Atau seperti Fir'aun, atau seperti misalnya pamannya Nabi SAW ya, Abu Talib, yang mana meninggal dalam kondisi tidak beriman, kemudian diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti azabnya akan diringankan ya, kakinya menapaki kerak neraka tapi otaknya mendidih. Nah, orang-orang yang dipastikan secara jelas dan gamblang dengan nas, kita katakan mereka masuk neraka. Sebagaimana orang-orang yang dipastikan ya sebagai orang-orang penduduk surga seperti al-asyraf al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga ya. Atau Ja'far bin Abi Thalib yang ketika perang sampai 2 tangannya diputus ya, ketika dalam perang putus semuanya kena pedang, kemudian Rasulullah SAW sampaikan nanti di surga akan digantikan dengan 2 sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga Bilal ibn Rabah yang dikatakan dalam hadis bahwa suara terompahnya sudah ada di surga sedangkan orangnya masih di dunia. Nah, orang-orang yang ada nasnya dia masih masuk surga, kita yakini demikian. Tapi ya bagi orang-orang yang tidak ada nasnya ya, adanya bah, kita berharap, oh fulan, Pak Kiai, Pak Ustadz, fulan kehidupannya secara keseluruhan atau mayoritas baik, kita lihat akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, akidahnya bagus. Tapi kita tidak bisa menjazm, kita tidak bisa meyakini pasti masuk surga, tidak bisa. Kita mengharapkan orang yang seperti ini pasti, orang yang seperti ini diharapkan dia masuk surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solehnya, dan kita harapkan masuk surga. Sebagaimana ya orang-orang yang mati dalam keadaan buruk ya, ditakutkan dia nanti masuk neraka, tapi secara mengklaim secara pasti masuk neraka, nah ini tidak ada dalam pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kemudian kemarin dijelaskan dalam pembahasan yang kedua, hukmul muayyan idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah atau a'immatus salaf. Hukum secara individu, menghukumi secara individu bagi orang-orang yang telah menyelisihi pokok ya, menyelisihi landasan dasar-dasar dari dasar-dasar atau pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau a'immah salaf, para imam salaf. Kalau tadi menjelaskan tentang pondasinya apa saja, usulnya apa saja, kalau menyelisihi maka tervonis dia keluar dari manhaj salaf. Nah, itu adalah kaidah secara umum. Kaidah secara umum bahwa orang yang menyelisih ini maka dia keluar. Sebagaimana kaidah secara umum dalam masalah pengkufuran ya, dalam masalah kesyirikan, orang yang nyembah berhala, orang yang nyembelih pada selain Allah, orang yang tawassul kepada orang yang sudah meninggal, yang merupakan syirik besar dan pelakunya musyrik. Nah, ini namanya kaidah umum, bukan kemudian serta-merta orangnya langsung kemudian dikatakan kufur jika melakukan itu. Makanya Ibnu Taimiyah pakai kaidah, beliau menerapkan kaidah
Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran lantas kemudian dia dikatakan kafir, ya. Jadi sama saja di sini juga Syekh Ahmad An-Najjar mengatakan juga laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaihi. Tidak setiap orang yang tercebur dalam perbuatan bid'ah kemudian kebid'ahan menjatuhi dia alias dia tervonis sebagai mubtadi'. Dan kenapa? Karena nanti ada syarat-syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Ketika menghukumi personal bahwa personal ini fasik misalnya, personal ini kafir misalnya, personal ini ahlul bidah misalnya, harus terpenuhi syarat-syarat dan juga hilangnya penghalang. Penghalang misalnya dia bukan orang yang bodoh. Penghalang misalnya hujjah atau dalil belum sampai kepada dia. Penghalang misalnya dia mengatakan itu karena dipaksa. Karena dipaksa, diancam dengan pedang misalnya. Atau penghalang yang lain takwil yang memang diperbolehkan, ya. Jadi ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku baru seseorang bisa tervonis ini ahli bidah. Makanya yang kemudian dijelaskan oleh Syekh bahwa hukmul muayyan idza khalafa aslan min usuli a'immah as-salaf. Hukum terhadap individu jika misalnya dia menyelisih salah satu pokok dari pokok akidah imam salaf atau akidah ahlussunnah wal jamaah. Dan kemarin sudah kita baca bahwa tidak setiap orang yang jatuh kepada kebid'ahan kemudian langsung dia dikatakan mubtadi'. Sebagaimana dalam pembahasan masalah kekufuran, tidak setiap orang yang jatuh kepada perkara yang kufur lantas dikatakan sebagai kafir, ya. Sebagaimana kemarin saya kasih contoh, beberapa contoh sampel, ya, yang ada dalam hadis, ya, atau yang dilakukan oleh sebagian sahabat, ya, Ammar bin Yasir yang dulu dipaksa untuk mencela Nabi SAW, ya, mencela Nabi SAW, mencela agama Islam, tapi kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, yang dikatakan kufur adalah orang yang mengatakannya secara terang-terangan ada dalam hati keluar dari sanubarinya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ukriha di sini adalah dipaksa. Para ulama menjelaskan paksaan yang diakui adalah ikrahun mulji. Karena paksaan itu ada dua, ada ikrah mulji, ada ikrah ghairu mulji. Itu paksaan yang mulji dan paksaan yang tidak mulji. Paksaan yang mulji itu maksudnya adalah paksaan itu ketika misalnya kita tidak mentaati orang yang memaksa, maka akan terrealisasi ancamannya. Jadi ketika kita nggak bilang perkataan kufur, ya benar kepalanya dipenggal gitu. Ketika kita nggak mencela sesuatu dalam agama, ya kita dijoroke masuk ke jurang, benar. Bukan hanya sekedar bentaan gitu. Ngomong ini, mencela gini. Kalau enggak, nah kayak itu ancaman yang ketika kita ngomong belum tentu terrealisasi ancaman tersebut. Tapi kalau pedang sudah ada di leher, kemudian pistol sudah ada di kepala, dia sudah ada di pinggir jurang, kalau tidak ngomong gini, ya, atau istrinya di depan, kalau kamu nggak ngomong gini, istrinya diperkosa, kemudian dibunuh. Nah ini paksaan yang ketika dia tidak melakukannya, maka benar-benar ancamannya terrealisasi. Ini namanya ikrah mulji, yaitu paksaan yang kemudian mu'tabar, diakui dalam syariat, sehingga ketika orang tadi kemudian mengucapkan kalimat kufur, dia mendapatkan uzur. Yang penting qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya apa? Masih tenang dengan keimanan. Dia masih memeluk Islam. Cuman dia mengatakan itu karena terpaksa, yang terpaksanya tadi memang benar-benar kalau sampai tidak dilakukan bisa terrealisasi mudaratnya. Walaupun para ulama mengatakan afdalnya kalau dia kuat, maka memilih untuk tetap berislam itu lebih afdal. Dia bilang saya tetap seperti Bilal bin Rabah ketika dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya jahiliyah, dijemur di tengah padang pasir di siang bolong, kemudian ditaruh batu di atas dadanya, dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur, kembali ke agama nenek moyangnya, agama jahiliyah. Dia tetap mengatakan ahad. Dia lebih memilih untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kuat seperti itu maka itu lebih baik, tapi misalnya pun tidak, maka syariat memberikan uzur. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan walihada waqa'a fi mithli hadza katsirun min salafil ummah wa immatiha. Jadi dahulu pun para salaf dan para imam-imam terdahulu juga mereka pun pernah keliru, ya. Pernah keliru dalam satu pendapat, ya.
Entah itu pendapat fikihiyah atau bahkan pendapat berkaitan dengan ideologi akidah. Lahum maqalatun qaluha bijtihad, kata Ibnu Taimiyah. Mereka dahulu punya statement-statement yang disampaikan berdasarkan ijtihad mereka. Wa hiya tukhalifu ma thabata fil kitabi wa sunnah. Namun ternyata pendapat dan statement yang mereka keluarkan oleh para ulama salaf tadi ternyata menyelisihi apa yang telah valid dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini masih diampuni jika memang itu didasarkan karena ijtihadnya, karena memang mungkin nafsnya ini, Qur'annya ini atau hadisnya belum sampai pada dia. Nah, nanti akan ada sampelnya. Jadi belum sampai pada dia dalilnya. Atau sampai pada dia tapi dia meyakininya berbeda. Ya. Sampai pada dia tapi meyakininya berbeda. Karena mungkin menyelisih dalil yang lain yang dia anggap lebih kuat, atau dia meyakini ada dalil yang lain yang dia bisa jadikan pegangan. Seperti masalah fikih kemarin, ya. Seperti Ibnu Abbas sampai meyakini dahulu bahwa riba itu hanya riba nasi'ah. Riba fadl bagi beliau tidak ada. Ya. Jadi riba yang beliau katakan haram itu hanyalah riba ketika tukar-menukar barang-barang ribawi dan diakhirkan. Adapun riba fadl, yaitu riba ziyadah, yang tukar misalnya 10.000, kemudian mendapatkan 15.000, bagi beliau tidak dikatakan riba. Karena beliau yang datang sampai kepada beliau dan yang valid kepada beliau hanya hadis innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba hanya pada riba yang nasi'ah. Dan kata innama itu dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah yufidul hasr, itu memberikan makna pembatasan, bahwa dibatasi riba itu hanya dalam masalah riba nasi'ah saja. Dan karena dikatakan oleh para ulama ada dalil yang lain yang belum sampai kepada beliau sehingga beliau meyakini itu. Nah, kalau orang zaman sekarang mengatakan riba yang yang haram hanya riba nasi'ah saja, tentunya ini bisa dikatakan hampir menyelisihi pendapat mayoritas ulama, atau mungkin hampir seperti menyelisih ijma'. Tapi karena dahulu mungkin bisa jadi ya dalil belum sampai kepada beliau, ya, karena hadis terpencar-pencar, sahabat terpencar-pencar, ya tidak hanya di Madinah, kemudian diutus ada yang di Irak, ada yang di Mekah, ada yang di Syam, mungkin ada beberapa teks hadis yang belum sampai kepada salah satu sahabat yang lain, dan itu banyak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, ya, seperti Ibnu Taimiyah punya kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, mengangkat celaan kepada para imam yang mulia, bahwa mereka kadang ketika berbeda pendapat itu bukan berarti karena menyelisih dalil, karena bisa jadi dalil yang diselisih itu bagi beliau bisa jadi belum sampai pertama, atau bisa jadi menurut beliau hadis itu atau dalil itu lemah, atau bisa jadi menyelisih dalil yang lebih kuat yang dianggap oleh salah seorang imam tertentu. Dan itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya buku khusus, ya. Beliau punya buku tipis Asbabul Ikhtilafil Fuqaha wa Mauqifuna minhu, sebab-sebab perselisihan para ahli fikih dan bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut. Dulu pernah didaurahkan di kaji. Jadi dahulu para imam punya statement yang terkadang mereka menyampaikannya keliru, ya, karena didasari ijtihad mereka ternyata itu menyelisih apa yang valid dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, berbeda bi khilafi man wala muwafiqahu wa ada mukhalifahu wa farraqa baina jama'atil muslimin. Nah, kalau misalnya dia berbeda pendapat, keliru, kemudian setelah datang dalil dia kemudian legowo, nerima, nah itu tetap dia orang yang keliru tadi masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ketika setelah dijelaskan dalilnya, Mas, atau misalnya imam satu ngomong kepada yang lain, ini dalilnya ada seperti ini, atau ini harusnya hadisnya sahih, kemudian dia nerima. Dia tidak membangun wala wal bara atas pendapatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian ketika masalah itu jelas-jelas keliru, kemudian dia membangun al-wala wal bara, yaitu loyalitas dan berlepas diri dari pendapat itu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bi khilafi man wala muwafiqahu. Berbeda jika kemudian ada seorang yang keliru, ya, atau dia mengambil satu pendapat kemudian wala muwafiqahu, dia berloyalitas dengan orang yang sepakat dengan dia. Wa ada mukhalifahu, dan dia memusuhi orang yang berselisih pendapat dengan dia. Wa farraqa baina jama'atil muslimin, kemudian dia, ya, menghasut kaum muslimin, memecah belah di antara mereka. Wa kaffara wa fassaqa mukhalifahu, bahkan sampai ranah mengkafirkan atau memfasikkan orang yang menyelisih dia. Duna muwafiqihi fi masailil ara' wal ijtihadat,
Padahal ini pada permasalahan-permasalahan yang ijtihad, yaitu memang dalilnya memungkinkan untuk bisa dimaknai satu atau dua sisi. Makanya kita tidak boleh ya dalam masalah permasalahan-permasalahan yang memang dalilnya itu ambigu, dalilnya itu global, atau dalilnya itu tidak sharih, tidak gamblang menjelaskan bahwa masalah ini harus gini. Tapi memang permasalahannya dalilnya ini apa? Memungkinkan untuk dimaknai ke kanan atau ke kiri. Ya. Maka yang demikian jika memang masih memungkinkan, tidak boleh kemudian sampai bermusuh-musuhan. Ya, bermusuh-musuhan dalam artian tadi membangun wala dan barok dalam pendapat ini. Kalau sampai membangun wala wal barok, ya, loyalitas dan juga permusuhan gara-gara masalah ini, maka kata Ibnu Taimiyah wastahalla qitala mukhalif, bahkan sampai misalnya menghalalkan ya memerangi orang yang menyelisihinya duna muwafiqihi, selain orang yang bersepakat dengan dia, fahaula min ahli tafarruq wal ikhtilafan. Orang ini termasuk ahli perpecahan, orang yang menyeru kepada perpecahan. Ya, termasuk kadang masalah-masalah, apalagi kadang berselisih dalam masalah-masalah yang harusnya masalah-masalah ringan ya. Masalah-masalah yang sifatnya masih masalah-masalah ijtihadiyah, fiqhiyah. Bolehnya buat yayasan atau tidak, bolehnya buat yayasan keagamaan atau tidak sebagai sarana untuk payung hukum bagi satu lembaga. Ya kan dulu sempat viral yang seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang demikian. Bolehnya mengambil dana dari lembaga tertentu atau tidak, dikasih bantuan ya. Bahkan dalam masalah dakwah, boleh enggak pakai video atau enggak gitu kan. Atau misalnya boleh enggak pakai celana panjang atau tidak, apakah harus pakai sarung. Kadang permasalahan-permasalahan sepele seperti itu, walaupun secara lisan mereka tidak meyakini secara gamblang bahwa orang yang menyelisihinya akan kemudian keluar dari koridor ahlu sunnah, tapi secara lisanul hal ya, tapi secara mimik wajah atau juga gestur tubuh nyatanya mereka demikian. Hanya gara-gara masalah yang kecil tadi, kadang ketemu aja nggak mau salaman, atau juga nggak mau diucapkan salam juga nggak balas ya. Ada yang demikian, masalah-masalah demikian, dan realitanya ada di tengah masyarakat kita. Atau mungkin yang akhir-akhir ini masalah COVID, apakah sholatnya dijarak atau enggak gitu kan, berjarak atau tidak, kemudian apakah sholatnya pakai masker atau tidak ya. Yang demikian ini sejatinya tidak perlu untuk kemudian sampai berlebihan ya. Wa qala fi bayan ishtirati bulughil hujjah fil hukm 'ala al-muayyan bil bid'ah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa menghukumi personal bahwa dia seorang mubtadi ahlul bid'ah itu adalah sampainya hujjah kepada dia. Itu hujjah atau dalil sampai kepada yang bersangkutan. Jadi misalnya ada yang bersangkutan orang keliru dalam satu perkara gitu kan, menyelisihi misalnya pokok akidah Ahlussunnah tadi, itu tidak langsung dihukumi mubtadi, tapi dijelasin dulu ya, dijelasin dulu dalilnya ini, hujahnya ini, baru kalau setelah dijelasin ya, kemudian dia tetap ngeyel, tetap kekeh dengan apa yang dia pegang dari pendapat sebelumnya, padahal itu jelas-jelas menyelisihi dalil. Nah, ini baru kemudian dia bisa divonis sebagai ahlul bidah, sebagai mubtadi. Beliau menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan idza ra'aital maqalatal mukhti'ata qad sadarat min imamin qadimin faghtafarta. Kalau engkau suatu ketika melihat satu statement yang salah, yang keliru, yang statement tersebut sadarat, keluar, muncul, timbul dari imamin, dari seorang imam ya di masa klasik, faghtafarta, maka engkau beri maaf. Li'adami bulughil hujjah lahu, karena hal tersebut bisa jadi hujjah atau dalil atau ya entah itu kalau Quran insyaallah semuanya udah sampai ya, tapi hadis biasanya tidak sampai kepada dia. Fala yughtafaru liman balagathul hujjah maghtufira lil awal. Tapi tidak dimaafkan bagi orang yang telah sampai kepadanya hujjah, sebagaimana dimaafkan untuk kelompok orang yang pertama. Kalau kelompok orang yang pertama ketika keliru masih dimaafkan ketika dia keliru dalam pendapatnya, karena hujjah belum sampai kepada dia. Adapun kalau yang sudah sampai ya, maka tidak dimaafkan baginya.
Falihada yubadda'u man balaghathu ahaditsu adzabil qabri. Oleh karenanya bisa kita katakan dibid'ahkan orang yang telah sampai kepada dia hadis-hadis tentang azab kubur. Ya. Wa nahwiha idza ankara dzalik, dan yang semisalnya jika mereka mengingkari hal tersebut. Dan yang mengingkari azab kubur itu kan Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya azab kubur. Dan padahal ya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Misalnya hadisnya Barra bin Azib, ya, hadis sahabat Barra bin Azib yang panjang, yang bahwa seorang orang yang beriman ketika dia meninggal maka datang malaikat jumlahnya sejauh mata memandang, ya, datang kepada dia. Kemudian setelahnya datang malaikat yang membawa kain kafan dari surga yang dengan wewangian dari surga. Kemudian setelah mereka semua siap, malaikatnya datanglah apa? Malaikat maut yang mencabut nyawanya. Dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Kemudian dicabut nyawanya, kafai issiqa, seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi, dimudahkan matinya. Tidaklah ruhnya dibawa oleh malaikat maut, melainkan langsung direbut oleh malaikat yang tadi, yang khusus membawa kain kafan dan wangian dari surga, langsung dikafani. Kemudian dibawa terbang setiap langit, kemudian ditanya, siapa ini? Oh, ini Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan apa? Sebaik-baik penyebutan namanya, panggilannya ketika di dunia. Setiap pintu langit seperti itu. Sampai kemudian Allah memerintahkan kembalikan dia di kuburnya, ya. Karena dia diciptakan dari tanah dan kelak nanti dia akan dibangkitkan dari situ, ya. Dan seterusnya. Kemudian dia setelah dikembalikan kemudian ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dia bisa jawab. Setelah bisa jawab kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afrishuhu minal jannah, hamparkanlah kepada dia salah satu kenikmatan dari muqaddimah kenikmatan surga. Setelah dia mendapatkan itu, kemudian datang seseorang dengan wajah seorang dengan wajah yang membawa kebaikan, wajah yang membawa keteduhan. Kemudian ditanya, man anta, kamu siapa? Dia menjawab, ana amaluka salih fid dunya, saya amal solehmu ketika di dunia. Kemudian menemani dia dan seterusnya. Kemudian cerita untuk orang yang beriman, kemudian cerita untuk orang yang tidak beriman. Diceritakan bahwa ketika dia akan dicabut rohnya, datang malaikat dengan jumlah sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat yang lain dengan membawa kain kafan yang lebih kasar daripada kain goni, kemudian dengan bau, ya, yang lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian malaikat maut datang kemudian mencabutnya dengan paksa. Dipermisalkan dalam hadis seperti kayu yang ada durinya, yang kemudian bahasa Indonesianya itu digubetkan, dililitkan, ya, dililitkan di kulit yang punya rambut yang banyak yang basah, seperti kulit domba yang basah, kemudian dililitkan sampai bundet, bahasa Indonesianya, kemudian ditarik dengan paksa, ya, ditarik dengan paksa dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi ke alam kuburnya, kemudian ditanya 3 perkara, tidak bisa jawab. Dia cuma bilang sami'tu fulan yaqulu kada wa kada, saya dulu cuma mendengar fulan ngomong ini dan itu. Dia nggak bisa jawab. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lain, ketika dia nggak bisa jawab, kemudian digebuki sama malaikat Mungkar dan Nakir, ya, dengan palu, ya, bogem yang dikatakan dalam hadis itu kalau diangkat oleh penduduk Mina, maka penduduk Mina tidak mampu untuk mengangkat palu tersebut. Bahkan ketika digebukin, disebutkan dalam hadis yang lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah naik di atas bighalnya. Bighal itu kendaraan blasteran antara kuda dengan keledai. Nabi SAW pernah naik kendaraannya melewati pekuburan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik. Kemudian kuda yang blasteran tadi sampai jingkrak-jingkrak, Nabi hampir jatuh. Kenapa? Karena dia sedang mendengar orang-orang kafir itu diazab di alam kuburnya. Kemudian dia ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dia diberikan azab dari muqaddimah azab neraka, itu azab kubur. Kemudian datang orang dengan perawakan yang buruk, dengan wajah yang jelek, kemudian ditanya, siapa dirimu? Dia mengatakan, ana amaluka sayyi fid dunya, saya amalan burukmu ketika di dunia, menemani dia sampai nanti didirikan hari kiamat.
Nah, ini hadis-hadis ini banyak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi orang-orang sebagian firqah mereka tidak mengimani itu, ya. Termasuk ya di masa yang dulu mereka yang sering disebut dengan orang-orang Mu'tazilah yang menjadi turunan pengikutnya Wasil bin Atha yang dahulu berpisah, mengeluarkan diri dari majelisnya Al-Imamul Hasan Al-Basri, ya. Karena kemudian diusir sama Hasan Al-Basri, kemudian dia menyendiri. Karena dia menyendiri namanya i'tizal, maka kemudian dikatakan Mu'tazilah. Dia diusir Wasil bin Atha karena dia meyakini bahwa mengimani bahwa orang yang beriman ketika melakukan dosa besar, ya, orang yang beriman ketika masih hidup melakukan dosa besar, kata Wasil bin Atha, dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir, ya. Fi manzilatin baina manzilatain. Ketika ditanya, orang yang beriman, masih beriman, tidak kafir, tapi pelaku dosa besar, berzina, minum khamar, judi dan seterusnya, statusnya gimana? Dia mengatakan dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Dikatakan kafir bukan, mukmin juga bukan. 50-50. Makanya kemudian dikatakan ideologinya fi manzilatin baina manzilatain, yaitu di tengah-tengah antara dua posisi. Tapi mereka meyakini bahwa kalau sampai mati tidak bertobat dari khomernya, dari judinya, dari zinanya, maka ideologinya seperti Khawarij, yaitu kekal di neraka Jahannam. Ya, karena ideologi ini kemudian diusir oleh Hasan Al-Basri, dan nanti turunannya mereka banyak punya kekeliruan dalam masalah iman tadi, punya kekeliruan dalam masalah mengimani adab kubur, hari-hari akhirat. Mereka menafikan juga mizan, menafikan timbangan, ya. Mereka juga menafikan bahwa orang beriman nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Mereka juga nanti bermasalah dalam masalah akidah tentang mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tapi sifat-sifatnya dihapuskan. Mereka juga bermasalah dalam masalah mengimani takdir, ya. Dalam masalah mengimani takdir mereka juga bermasalah dalam banyak hal. Nah, kalau ada orang seperti itu, sampaikan dulu hujahnya. Ini loh dalilnya. Kalau udah disuguhkan semuanya kok ditolak, nah ini baru sudah sampai dalil kepada dia, hujjah kepada dia, ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan falihadza yubadda'u man balaghathu ahaditsu adzabil qabri. Oleh karenanya, ya, dikatakan ahlul bidah bagi orang yang telah sampai kepadanya hadis-hadis azab kubur dan semisalnya kemudian dia mengingkarinya. Wala tubadda'u Aisyatu wa nahwuha mimman lam ya'rif bi annal mauta yasma'una fi kuburihim. Namun semisal sahabiah seperti Aisyah, ya, Aisyah dan juga yang semisal beliau dari sebagian sahabat yang lain, ada yang dulu pernah meyakini bahwa mayit itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar orang hidup, gitu. Kenapa? Mimman lam ya'rif bi annal mauta yasma'una fi kuburihim. Karena mereka tidak tahu. Bisa jadi hadis tidak sampai kepada mereka. Karena ada tuh hadis yang sebenarnya orang-orang yang meninggal mendengar, ya, mendengar kita. Hadis ketika kita menguburkan jenazah, ya kan? Kemudian ketika sudah selesai, kita beranjak dari pekuburan, kan dikatakan bahwa mayit mendengar suara terompah, suara kaki orang yang melayat. Ya, makanya sampai ada kelakar orang menyimpang itu. Di hadis kan ketika terompah orang terakhir, ya, atau suara sandalnya orang terakhir yang melayat sudah selesai, baru kemudian Mungkar dan Nakir ditanya, kan? Ada yang ya pembesar menyimpang tapi. Ya, dia mengatakan, ada pun kuburannya Gus Fulan sampai sekarang belum ditanya sama malaikat Mungkar Nakir. Kenapa? Karena kuburannya ramai terus, suara sandalnya ada terus di situ. Enggak ada orang, enggak ada kata berhenti orang yang berziarah di situ. Jadi ketika ada orang yang layat habis, datang lagi sampai sekarang enggak ada putusnya, maka Mungkar dan Nakir masih nunggu kapan nanya. Ini bilang gitu. Yang muskilah. Ya, itu jelas orang yang ya, adapun Aisyah dan sebagian sahabat dimaafkan karena memang belum sampai kepada mereka gitu, dan mereka adalah jelas orang-orang yang menghendaki kebaikan dan menghendaki kebenaran. Ketika mereka menyimpulkan satu permasalahan, para ulama menjelaskan bisa jadi itu tidak sampai dalil kepada mereka, masih dimaafkan. Ketika sampai, insya Allah mereka akan menerima dengan lapang dada dan menerima yang hak itu hak, yang batil ya batil. Fahadha aslun azim fatadabbarhu fa innahu nafi'.
Ini adalah suatu asal pokok atau kaidah yang besar, maka perhatikanlah dengan baik, sesungguhnya hal tersebut bermanfaat. Kata Ibnu Taimiyah demikian ya dalam Majmu' Fatawa. Kemudian Syekh Ahmad An-Najjar melanjutkan, faman salimalahul al-aslul awwal wa huwa masdarut talaqi wa waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah fa hadza la yunazzal 'alaihi al-hukmu illa ba'da tawaffuri syurut wa intifa'il mawani. Maka kita katakan barang siapa orang yang dia selamat dari pokok landasan yang pertama, yaitu orang yang masdar talaki, sumber pengambilan agama itu udah selamat. Orang ini memang sudah konsisten, saya itu beragama ngambil Quran, ngambil hadis sahih, ngambil perkataan ulama yang muktabar, ngambil kesepakatan salaf gitu. Cuman ternyata ya waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah, kemudian ternyata tersebut dalam perbuatan kebid'ahan ya. Fa hadza la yunazzal 'alaihi al-hukmu illa ba'da tawaffuri syurut wa intifa'il mawani'. Maka yang demikian tidak langsung dijatuhkan kepada dia hukum ya, hukum pembid'ahan ya, kecuali setelah tawaffur syurut, kecuali setelah apa? Tawaffur syurut ya, setelah syarat-syarat terpenuhi, wantifa al mawani, dan juga hilangnya penghalang-penghalang. Ya taruhlah misalnya yang mungkin akhir-akhir ini sering ini ya, apa namanya, viral di tengah kita gitu kan. Ada mungkin sebagian ustadz yang mungkin sedari awal kita tahu dia apa namanya manhajnya atau metodologi dalam beragamanya seperti apa yang disampaikan oleh para ulama salaf misalnya. Ya dia ngambil dari Quran, ngambil dari apa namanya hadis yang sahih ya. Kemudian dia juga ngambil dari ijma' salaf. Tapi keliru dalam satu permasalahan. Kita tahu sumbernya dia, caranya beragama gitu. Cuman yang dalam hal ini terpeleset. Contohnya mungkin yang terkenal akhir-akhir ini dalam masalah misalnya demo. Ya. Kalau demo yang seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang apa namanya? Orang-orang umum yang dengan apa namanya? Brutal dan semisalnya, jelas itu. Tapi kemudian ada beberapa belakangan ini ada namanya apa? Demo yang muzaharah silmiyah. Demo yang apa namanya? Damai gitu. Jangan diartikan saya mendukung ya, saya tidak ikut-ikutan juga, saya lebih ikut pendapat pada ulama yang mengatakan tetap tidak boleh gitu. Tapi misalnya ada salah seorang ustadz itu ternyata tergelincir dalam masalah itu saja. Karena mungkin dia apa namanya, dalil yang melarang dalam hal itu memang tidak secara tegas dimaknai dalam demo yang model seperti ini gitu misalnya. Dia tergelincir dalam hal itu aja, keliru. Dia keliru memahami, keliru apa namanya, meresapi, ya akhirnya kemudian dia ikut serta, gitu. Tapi dalam poin yang lainnya dia nggak ikut. Cuma dalam itu aja, karena dia melihat misalnya di situ ada maslahat, dan dia melihat misalnya rujukan-rujukan ulama kontemporer zaman sekarang ternyata ada juga yang berpendapat seperti itu, gitu misalnya. Walaupun kita katakan, ya saya pribadi juga nggak ikut-ikutan seperti itu. Nah, maka kadang kurang insaf dan kurang adil kita ketika dia salah dalam hal itu, kemudian langsung divonis dia mubtadi', ahlul bid'ah, kemudian tidak diambil ilmunya. Berhati-hati iya mungkin, tapi kadang sebagian teman-teman berlebihan gitu, bahkan sampai tidak diambil lagi ilmunya. Nah, ini kalau kita lihat kaidah yang disampaikan seperti ini, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menjelaskan, dulu para ulama dan para sahabat pun ada yang jatuh dalam hal seperti itu. Apalagi dalam masalah yang lebih besar gitu. Muawiyah misalnya. Muawiyah sampai perang sama Ali bin Abi Thalib. Iya kan? Aisyah perang sama Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian ada yang berani mengatakan Aisyah dan Muawiyah pemberontak? Perang sama khalifah gitu. Pemimpin Amirul Mukminin loh. Darah mengalir di mana-mana, ratusan ribuan bahkan. Tapi tidak ada yang mengatakan Muawiyah apa? Khawarij, pemberontak, tidak ada. Karena ada fitnah di situ. Enggak ada yang mengatakan Aisyah kemudian memberontak pada Ali bin Abi Thalib. Ada fitnah di situ. Mungkin salah memahami atau apa, tapi ya dalam poin-poin itu saja, bukan dalam keseluruhan. Kalau kita lihat dari awal masdar talaki, asal pertamanya masdar talaki dia dari Quran, hadis sahih, ijma' salaf.
Cuman dalam satu permasalahan ternyata dalam masalah ini bisa jadi dalilnya tidak vulgar atau dalilnya tidak tegas menjelaskan masalah ini sehingga kemudian dia keliru gitu. Nah, merupakan kadang saya pribadi menganggapnya kurang adil kita bersikap, kemudian langsung ditinggalkan semuanya, tidak diambil ilmunya gitu. Nah, harusnya orang-orang yang berkompeten menasihati yang bersangkutan gitu. Menasihati yang bersangkutan, Anda yang dalam poin ini keliru, Anda dalam hal ini salah, yang benar seperti ini gitu. Tapi kok kemudian langsung diboikot ya, ini perlu tinjauan lebih jauh dan ada banyak pertanggungjawaban besar kelak di yaumil qiyamah kalau kita kemudian terlalu juga serampangan. Maka beliau mengatakan barang siapa yang selamat dari pokok pondasi yang pertama yaitu masdar talaqi, kemudian setelahnya terjatuh pada sebuah kebid'ahan, hadzala yunazzalu alaihil hukmu, tidak boleh langsung dikatakan di ahlul bid'ah illa ba'da tawaffur syurut, kecuali syarat-syarat sudah terpenuhi dan juga larangan-larangan atau penghalang-penghalang sudah hilang. Amma man kana khalaluhu fil aslil awal fahadha yunazzalu alaihil hukmu basyarah. Adapun memang kalau tipe orang-orang yang dari awal memang sumber pengambilan agamanya bukan Quran, hadis sahih, bukan merujuk pada ulama salaf, kok kemudian dia terjatuh pada kebid'ahan, itu baru boleh. Beliau mengatakan hadza yunazzalu alaihil hukmu mubasyarah. Yang demikian dijatuhkan bahwa dia adalah pelaku kebid'ahan langsung. Karena dari asal pertama memang dia ya beragamanya dengan perasaan aja. Emang dari awal dia tidak pernah ketika dalam masa ini nggak merujuk ke Qur'annya gimana, tidak merujuk ke hadis sahihnya gimana, tidak merujuk ke penjelasan ulamanya bagaimana, ya. Ulama salafnya gimana, sahabat bilang gimana, tabi'in bilang gimana, kemudian ulama terpercaya dari kalangan ahlu sunnah gimana. Dia nggak merujuk ke situ. Memang dari awal tidak termasuk orang-orang dengan ciri-ciri ini. Kemudian dia masuk dalam perkara yang keliru tadi, ya, kebid'ahan tadi. Maka yang demikian kata beliau yunazzalu alaihil hukmu mubasyarah, maka dia terhukumi sebagai ahlul bid'ah secara langsung. Id innahu lam yaltazim bis sunnah aslan, karena sejatinya dia sedari awal ya tidak loyal, tidak mengambil ya landasan sunnah sedari awal sebagai dasarnya. Hatta yunsab ilaiha, sampai kemudian dia pantas dinisbatkan kepada sunnah. Walihada tajidu a'immata salaf yasifuna man iltazama aslal mu'tazilah. Oleh karenanya dahulu para imam-imam salaf ketika mensifati orang-orang yang memang sedari dasar mereka mengambil pokok akidah Mu'tazilah atau pokok akidah Asy'ariyah atau pokok akidah Maturidiyah dan yang lainnya, langsung para ulama Ahlussunnah mensifati ya fulan Mu'tazilah, fulan Asy'ari, fulan Maturidi, fulan Jahmi gitu. Karena memang dari awal masdar pengambilan hukumnya memang bukan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi yang memang sedari awal dia terkenal ya membela sunnah, memperjuangkan akidah salaf, kok kemudian terjatuh dalam suatu kekeliruan, nah ini tidak serta-merta langsung kemudian dijatuhkan vonis kepada dia bahwa dia ahlul bidah. Nah, kemudian beliau menjelaskan wala yufhamu min ishtirati tawaffuri syurut wa intifa'il mawani' fil hukmi 'ala rajuli bil bid'ah annana naskutu 'anil bid'ah. Jangan dipahami ya, alias beliau bilang jangan gagal paham min ishtirati tawaffur, bahwa maksudnya ketika tidak terpenuhi syarat-syarat dan juga tidak terpenuhi hilangnya penghalang-penghalang menghukumi seorang sebagai ahlul bid'ah ya, menghukumi orang sebagai ahlul bid'ah. Ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan juga tidak terpenuhi, tidak hilang penghalang-penghalangnya, bukan berarti kemudian kita diam aja. Annana naskutu 'anil bid'ah, bukan berarti kemudian kita mendiamkan kebid'ahan yang muncul tadi. Yang kita diamkan, yang kita rem adalah ketika menghukumi personalnya, apakah personal langsung mubtadi atau bukan, tapi menghukumi perbuatannya. Nah, kayak tadi masalah demo tadi ya. Menghukumi perbuatannya, menjelaskan kekeliruan perbuatannya wajib. Tetap kita tidak boleh diam, kita jelasin tuh ya, keliru, kita jelasin ini menyelisihi, kita jelasin tidak boleh gitu. Untuk jelasin perbuatannya, amaliyahnya wajib dijelasin bahwa ini keliru, bahwa ini misalnya sebuah kebid'ahan, bahwa ini misalnya kalau itu kesyirikan, ini kesyirikan. Tapi untuk menghukumi personnya nanti dulu ya. Ada step-stepnya, tidak semudah itu, tidak semudah seperti orang membalikkan kedua telapak tangannya. Jadi
Tidak kemudian annana naskutu anil bid'ah, tidak kemudian kita diam dari kebid'ahan itu. Wala nubayyin dhalalaha, juga kita bukan berarti kemudian mendiamkan kesesatannya. Fal bid'atu turaddu mutlaqan, karena kebid'ahan muncul dari siapa saja itu ditolak secara mutlak. Wa yuhadzarun nasu minha, dan orang-orang ya diwanti-wanti dari perbuatan itu. Wala yungzar lil qa'il biha wala limanzilatihi, dan tidak dipandang bulu ya, tidak dilihat secara pandang bulu siapa yang mengucapkannya atau bagaimana kedudukan orang yang melakukannya. Wa illa law sakatna 'anil bid'ah laltabasa dinullahi 'ala ba'dhin nas. Kenapa? Karena kalau kita diam saja dari kebid'ahan tadi atau mungkin kesyirikan atau yang lainnya, maka agama Allah nanti akan tercampur baur ya, akan menjadi buram, akan menjadi tidak jelas di hadapan sebagian orang yang memang tidak bisa membedakan. Wala sarat indahumul bid'ah sunnah, bahkan nanti ditakutkan ya, dianggap kebid'ahan dianggap sebuah sunnah. Jadi dijelaskan perbuatannya wajib, tapi menghukumi orangnya itu yang butuh tidak sembarangan. Tapi jelasin ini hukumnya, amalannya ini keliru, menyimpang, kebid'ahan, itu yang wajib dijelaskan. Wa kaununa nuhadziru minal bid'ah la yalzamu min dzalika an yakuna sahibuha mubtadi'an. Kata Syekh Ahmad An-Najjar, dan perbuatan kita mentahdzir, memperingatkan, memberikan wanti-wanti waspada adanya kebid'ahan, tidak melazimkan hal tersebut lantas pelakunya kemudian dikatakan mubtadi' ahlul bid'ah. Hatta tatawaffar fihi syurut wa tantafiya anhul mawani' kama taqaddama takriru dzalika. Hal tersebut baru dikatakan mubtadi' sampai jika memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau hilangnya penghalang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaidah sebelumnya. Dzalika fi man kana, seperti misalnya orang yang masdarut talaqi, orang yang sedari awal sumber pengambilan agamanya memang dari Quran, hadis dan merujuk kepada ulama salaf, muwafiqan lima alih a'immatu salaf, sesuai dengan a'immah salaf, dia seperti itu, sesuai, tapi kemudian keliru. Ya, yang seperti itu tidak langsung dikatakan sebagai ahlul bidah. Kemudian beliau mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Qala Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, wa ammal khata' fil aqidah, adapun kekeliruan dalam masalah akidah, masalah ideologi, fa in kana al khata'u mukhalifan li tariqis salaf, jika kekeliruannya ternyata menyelisihi jalannya para salaf, fahuwa dhalalun bila syakkin, maka jelas hal tersebut menyimpang tanpa keraguan. Walakin la yuhkamu ala sahibihi bid-dhalal, tapi untuk menghukumi kepada pelakunya ya tidak dihukumi pelakunya langsung bid-dhalal dengan bahwa ahli kesesatan, hatta taquma alaihil hujjah, sampai didirikan kepadanya hujjah. Fa idza qamat alaihil hujjah, ketika sudah berdiri hujjah, dijelaskan dalilnya, dijelaskan argumentasinya, ya. Wa asarra ala khata'ihi wa dhalalih, baru kemudian dia kok masih teguh ya pendirian, masih ngeyel dengan kesalahan dan penyimpangannya, kana mubtadi'an fi ma khalafa fihi al-haq, maka baru dia dikatakan mubtadi' ahlul bidah dari apa yang dia selisihi dari kebenaran. Sudah berapa mas? 1 jam ada belum? Oke, bentar lagi. Fa'in kila hunaka farqun baina babai takfir wa tafsik wa baina babi at-tabdi'. Jika misalnya ada orang yang mengatakan dalam hal itu ada perbedaan antara bab pengkafiran, bab pemfasikan dan bab pembid'ahan. Fa babat takfir wa tafsik yushtaratu fihi ma iqamatul hujjah. Adapun bab pembahasan pengkafiran, pembahasan seorang dihukumi fasik, memang betul harus dibutuhkan hujjah, yaitu sampainya argumentasi kepada pelaku yang keliru tadi. Wa amma babut tabdi' fala yushtaratu dzalik. Adapun bab permasalahan pembid'ahan maka tidak dipersyaratkan harus sampai hujjah. Alias ini maksudnya jika ada orang yang menyangkal gitu. Misalnya ada yang menyangkal, Syekh Ahmad Najjar, kenapa Anda mengatakan orang dihukumi ahlul bidah harus sampai hujahnya dulu?
Ini beda. Misalnya ini ngomong sama Syekh, Syekh, harusnya Anda membedakan antara bab masalah pengkafiran, pemfasikan dan juga pembid'ahan. Adapun pengkafiran dan pemfasikan, iya, saya sepakat dengan Anda, harus sampai hujjah dulu. Baru ketika sampai hujjah diingkari, baru dihukumi kufur. Tapi masalah bid'ah nggak harus sampai hujjah. Ya, udah jelas terang benderang. Ini misalnya ada orang yang menyanggah pernyataan Syekh. Maka beliau jawab, laisa thammatu farqun baina hadhihi al-abwab min jihati syara'. Dalam hal tersebut, ya, tidak ada perbedaan antara bab-bab tadi, yaitu bab pengkafiran, bab pemfasikan ataupun dalam bab pembid'ahan. Tidak ada perbedaannya. Idz kulluha min babil wa'id, karena kesemuanya adalah bab ancaman. Itu orang melakukan perbuatan ini terancam kekufuran, orang melakukan perbuatan ini terancam kefasikan, sebagaimana orang melakukan perbuatan ini terancam kebid'ahan. Semuanya masuk kepada bab yang sama, yaitu bab wa'id. Wat tafriq bainaha tahakkumun laisa 'alaihi dalil. Dan membedakan antara pemaparan tentang 3 tema tadi merupakan tahakkum, yaitu menyimpulkan hukum tanpa adanya argumen yang jelas, tanpa ada dalilnya. Ketika nggak ada dalil yang khusus menjelaskan perbedaan itu, ya maka sama aja antara pembahasan tentang pengkufuran, pembid'ahan ataupun pemfasikan. Wa tanzilul wa'id 'alal mu'ayyan la budda fihi min tawafur syurut wa intifa'il mawani'. Dan masalah menurunkan ancaman hukuman tadi kepada personal, maka wajib memang harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang. Kama anna likulli babin min hadhil abwab ahkaman, sebagaimana dalam bab atau tema pembahasan tadi ada hukum-hukum tersendiri. Tunazzalu ala kulli man tahaqqaqa fihi ahadu hadhil asma'. Yang mana hukum-hukum konsekuensi dari ketika orang disematkan bahwa fulan kafir, itu kan ada konsekuensi dari perkataan bahwa fulan ini hukumi kafir. Ketika kita menghukumi personal, oh antum kafir dengan perbuatan ini, oh antum musyrik dengan perbuatan ini, oh antum ahlul bidah dengan perbuatan ini. Ketika kita menyematkan hukum itu secara personal, kan nanti ada hukum-hukum yang lain sebagai konsekuensi dari label itu. Nah, makanya kenapa kok ulama berhati-hati? Karena konsekuensinya ketika mengatakan fulan kafir, ada konsekuensi lain. Ulama menjelaskan, fal kafir la yusalla alaih. Kalau kita mengatakan fulan personal kafir, berarti otomatis kalau mati nggak disolatkan. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Kalau Anda bilang dia kafir, maka ketika mati nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia mati, tidak boleh saling mewarisi antara keluarganya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yarisul muslimul kafir, walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi dari orang yang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang yang muslim. Jadi ada konsekuensi ketika menghukumi seorang secara personal dia kafir, maka tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kalangan kaum muslimin, tidak ada warisan antara keluarganya, dan hukum-hukum yang lain. Sebagaimana ketika dihukumi secara personal fulan mubtadi' ahlul bidah, maka yu'aqab, ya. Ini ada hukumannya, bisa dihukum biar jera, dipenjara atau yang lainnya. Wa yuradda, dan juga dibuat kapok. Wa yuhjar, diboikot. Wa yuqata', diqata' itu maksudnya diputuskan relasi hubungan antara masyarakat dengan dia. Ya, bersama dengan diboikot, tidak diajak bicara, tidak diajak hubungan perdagangan, ekonomi, gak ada. Biar kapok. Nah, dalam pembahasan demikian ada hukum-hukum yang menjadi konsekuensi ketika fulan dikatakan mubtadi. Ila ghairi dzalika minal ahkamil muta'alliqah biman tahaqqaqa fihi ismul bidah. Dan juga hukum-hukum yang lain, ya, yang berkaitan dengan orang yang terrealisasi dalam dirinya bahwa dia adalah seorang mubtadi. Wa mahma yakun min syai'in fal mukhalafa idza sadarat min insanin fa imma an yakuna ala wajhin yu'dharu fihi aw la. Jadi misalnya ada sesuatu yang menyelisihi dan itu muncul dari seseorang, maka penyelisihan yang muncul dari orang tadi ada 2 kemungkinan. Entah itu adalah sebuah penyelisihan yang masih mendapatkan toleransi atau yang memang sudah tidak mendapatkan toleransi. Ya, tadi sudah kalau tidak mendapatkan toleransi berarti sudah terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Saya bacakan sedikit lagi. Nah, ini dijelaskan qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Dan yang mengatakan bahwa permasalahan pengkafiran, permasalahan pemfasikan, permasalahan pembid'ahan itu tidak dibedakan antara satu bab dengan yang lainnya, itu dirujuk dari
penentuan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah muqarriran. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah muqarriran, menetapkan adamat tafriq, menetapkan yaitu tidak adanya pembedaan antara bab pembahasan pengkafiran, pentafsikan yaitu pemfasikan, juga pembid'ahan. Beliau mengatakan, wa innamal maqsudu huna anna ma thabata qubhuhu minal bid'i wa ghairul bid'i minal manhiyyi anhu fil kitab wa sunnah. Dan sejatinya yang dimaksudkan di sini yaitu sesuatu yang telah valid, sesuatu yang telah tetap valid kejelekannya, keburukannya, yaitu seperti perbuatan kebid'ahan dan yang selainnya dari perkara-perkara yang dilarang baik dalam Al-Quran maupun hadis, awil mukhalif lil kitab wa sunnah, atau sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, idza sadara an syakhsin minal ashkhas, jika hal tersebut, penyelisihan tersebut, kebid'ahan tersebut muncul dalam diri salah seorang dari kalangan kaum muslimin, faqad yakunu ala wajhin yu'dzaru fih, bisa jadi penyelisihan tersebut bisa mendapatkan toleransi atau pemakluman, diberikan uzur. Imma lijtihadin au taqlidin yu'dzaru fih, bisa jadi karena memang ijtihad dia keliru tapi masih bisa dimaklumi, atau dia taklid dan masih mendapatkan uzur. Wa imma li'adami qudratih, atau bisa jadi dia keliru karena cuma ngikut-ngikutan dan dia tidak punya kemampuan untuk meneliti, untuk menelaah. Seperti kemarin yang dibahas, seperti apa? Tukang sayur, tukang yang kemarin masalah barang siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia Jahmiyah, kalau masih ingat ya. Tapi barang siapa yang dia berhenti ketika Quran itu apa? Dia tidak bilang Quran makhluk, dia juga tidak bilang Quran firman Allah. Kalau dia bilang Quran itu makhluk maka dia Jahmiyah. Tapi ada orang-orang yang ketika mengatakan, ditanya Quran itu apa, dia diam aja. Dia tidak bilang Quran makhluk, tidak juga bilang apa? Quran itu firman Allah. Kemudian dijelaskan kemarin, kalau itu muncul dari orang-orang di perempuan, anak-anak, atau bakolin, yaitu tukang-tukang sayur atau tukang warung yang dia sibuk dengan kehidupan dunianya, tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menelaah, maka apa? Masih diberikan uzur, diajarin dulu. Diajarin, sampaikan hujahnya, baru kalau tetap ngeyel, baru hukumnya beda. Wa imma li adami qudrati, atau misalnya dia tidak punya kemampuan untuk menelaah, untuk menimbang-nimbang, meninjau. Kama qad qarrartuhu fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana telah saya tetapkan di tema selain ini. Wa qarrartuhu aidan fi asli takfir wa tafsik al mabni ala asli al wa'id, sebagaimana juga saya telah jelaskan dalam pokok pembahasan tentang pengkafiran, pemfasikan yang dibangun di atas pokok bahwa pengkafiran, pemfasikan itu adalah bab tentang ancaman, bab wa'id. Fa inna nususal wa'id allati fil kitab wa sunnah, nas-nas ancaman yang ada dalam Quran dan hadis, wa nusus al-a'immah bit takfir wa tafsik wa nahwi dzalika, dan juga nas-nas yang disampaikan oleh para imam, ulama yang diikuti, yang diteladani dalam bab pengkafiran dan pemfasikan dan semisalnya, la yastalzimu thubuta mujibiha fi haqqil muayyan, hal tersebut tidak melazimkan keberadaan konsekuensi pada hak individu yang melakukannya. Tidak kemudian ketika dikatakan ini bid'ah, pelakunya langsung mubtadi. Tidak kemudian dikatakan ini kufur, pelakunya langsung kafir. Tidak tidak ada kelaziman tetapnya, validnya, atau konsekuensi kewajiban atau tuntutan bahwa hal tersebut juga berlaku bagi si personal tersebut. Illa idza wujidati syurut. Beliau mengatakan kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi, wantafatil mawani', dan penghalang-penghalangnya telah terhapuskan. La farqa fi dzalika bainal usul wal furu'. Hal tersebut penetapannya tidak ada beda antara masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang inti, ataupun cabang, masalah-masalah parsial. Wa hadza fi adzabil akhirah. Ini berkaitan dengan perkara ancaman azab akhirat. Fa innal mustahiq lil wa'id min adzabillah, bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman dari azab Allah atau laknatnya atau murkanya di akhirat, khalidun finnar, dia kekal di neraka, au ghairi khalid, atau terancam kekal di neraka atau terancam tidak kekal di neraka. Wa asma'u hadzal darab minal kufri wal fisq. Dan tema ini termasuk tadi dalam masalah pengkafiran atau juga dalam masalah pemfasikan. Yadkhulu fi hadhil qaidah sawa'un kana bisababi bid'atin i'tiqadiyah au ibadiyah. Masuk dalam kaidah ini
ya, entah karena sebab kebid'ahan secara i'tiqad, ideologi, ataupun kebid'ahan secara ibadah, bid'ah amaliyah, atau bisa babi fujur, atau karena sebab kefajiran di dunia atau kefasikan dalam masalah amal-amalnya. Amma ahkamud dunya fakadzalika aidan, berkaitan dengan hukum-hukum dunia juga demikian adanya, sama. Fa inna jihadal kuffar yajibu an yakuna masbukan bid'awatihim. Nah, sebagaimana kita ketika kaum muslimin jihad melawan orang kafir, itu kan nggak langsung diperangi dulu, nggak langsung ditembaki, nggak langsung dibunuh. Tapi apa? Masbukan bidakwatihim. Disampaikan hujahnya dulu. Harus didakwai dulu ketentuan Islam gini dan seterusnya. Kalau tetap ngayal baru ada peperangan. Nggak boleh langsung kemudian menyerang. La adzaba illa alaman balagathur risalah, karena tidak diperbolehkan memberikan hukuman azab kecuali orang-orang yang telah sampai kepadanya risalah. Wa kadzalika uqubatul fusaq la tathbutu illa ba'da qiyamil hujjah. Sebagaimana hukuman kepada orang-orang fasik tidak boleh ditetapkan kecuali setelah apa? Sampainya atau berdirinya hujjah. Wa ma kunna, dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab, ya, sampai kami mengutus para rasul, yaitu mengutus, memberikan risalah, pesan kepada mereka. Kalau sudah sampai, ya, dipahami dengan baik, kok tetap diayalin, nah itu baru berhak. Taib, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.